Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Waris, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 11907-107 kelas 4A. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, apa pendapat Anda tentang hadis dhaif dan bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Berikan contoh hadis dhaif yang boleh diamalkan dan hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Menurut saya hadis dhaif hadis yang lemah, yaitu artinya para ulama menilai bahwa suatu hadis memiliki kelemahan yang cukup serius sehingga menyebabkan mereka kurang yakin bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Ada sebagian kecil ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam hal apapun. Hal ini umumnya dikarenakan sikap kehati-hatian mereka dalam menyikapi suatu hadis. Namun demikian, sejak dahulu para ulama hadis dan sebagian besar ulama hadis memperbolehkan meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif karena mereka menilai bahwa hadis dhaif itu lemah, bukan palsu. Tidak jarang suatu hadis yang awalnya dinilai lemah kemudian naik pangkat menjadi hasan atau sahih setelah diteliti lebih lanjut. Singkatnya, sebagian besar ulama hadis menyatakan boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah, sifat Allah, sifat-sifat Allah dan hukum Islam. Contoh hadis yang dinilai dhaif yang mencakup amalan misalnya seperti man qara'al qur'ana wastazharuhu fa ahala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahlil baitihi kulluhum wajabat lahun nar. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian ia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang, lemah menjadi orang anggota keluarganya yang divonis neraka walaupun hadisnya lemah. Menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini dhaif menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Menurut para pakar hadis dan selain mereka boleh menganggap mudah dalam sanad-sanad hadis dhaif meriwayatkan hadis dhaif selain hadis maudhu atau palsu yang mengamalkannya tanpa menjelaskan kelemahannya dalam selain sifat-sifat Allah Ta'ala, hukum-hukum seperti halal haram dan sesuatu yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Adapun soal yang kedua, apa perbedaan hadis
matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu serta hadis majhul. Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Hadis maudhu termasuk hadis yang paling parah kedhaifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termasuk dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Sebab itu sebagian ulama tidak memasukkan maudhu sebagai kategori hadis dhaif, sebagai kategori hadis dhaif. Hadis matruk yaitu hadis yang terdapat di dalam sanadnya atau rawi yang terduga kuat berdusta. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan, dan berbuat fasik terang-terangan akibat hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan para yang istiqomah. Sedangkan hadis majhul, hadis yang mana seorang perawinya tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan sahih li zatihi? Berikan masing-masing contohnya. Sahih li zatihi yaitu keduanya terkumpul dalam sebuah pengertian hadis yang istihal sanadnya, riwayatkan oleh yang adil dan sempurna dobatnya, atau oleh perawi yang dibawa ke dobatnya, perawi yang sempurna hadisnya serta bebas dari zat dan ilat. Adapun contoh hadis sahih bizatihi yaitu misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah atau selain para imam hadis tersebut mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Nafi bin Abdullah bin bin bahwasanya Nabi SAW bersabda demikian dan demikian. Hadis ini dengan sanad yang ada nampak sahih karena memenuhi syarat hadis sahih yang 5. Selanjutnya contoh hadis sahih li ghairihi. Sebuah hadis datang dari dua jalan, salah satunya yaitu bukan yang lain, maka derajat hadis yang satu akan naik dari derajat sebelum sahih. Dengan kehadiran hadis yang lain, derajatnya sahih li ghairihi. Dengan kehadiran hadis yang lain tadi kepada derajat sahih li ghairihi. Adapun soal yang nomor 4, apa perbedaan hadis munqati, muhdal, muallaq, mursal, dan mundalas? Yang pertama hadis muallaq. Hadis muallaq yang sanadnya bergantung karena dibuang dari awal sanad seorang perawi atau lebih, jadi yang dibuang atau lebih secara berturut-turut. Dengan demikian hadis muallaq bisa jadi dibuang semua sanad dari awal sampai akhir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atau dibuang sanad selain sahabat atau selain tabi'in dan sahabat. Sedangkan hadis mursal karena sanadnya ada yang terlepas di kalangan sahabat atau tabi'in. Dan hadis munqati yaitu karena hadis yang gugur lewat sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat dengan syarat tidak berturut-turut.
hadis yang gugur, yaitu hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Hadis yang kelima yaitu hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dari sanad 2 orang atau lebih secara berturut-turut.